Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Taufikur Rahman, SHI MEI, selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, dan teman-teman kelas 5D Ekonomi Syariah yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Yunarfatika Sari, NIM belakang 025. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang paradigma baru dalam akad perdagangan dengan murabahah lil amir bisyirah. Di sini saya ditemani dengan kedua rekan saya, yaitu yang pertama Wulan Iswahyuni dengan NIM belakang 112 dan yang terakhir Siti Khoriyatul Muawana dengan NIM belakang 214. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya yaitu konsep jual beli dengan murabahah lil amir bisyirah. Di sini konsep jual beli dengan murabahah lil amir bisyirah dalam perbankan syariah, bentuk murabahah dalam fikih klasik mengalami beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah dengan murabahah lil amir bisyirah yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Dan ia berjanji akan membelikan komoditas atau barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati dengan kedua belah pihak. Dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan dengan berkata taksid sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Ahmad Mulhim berpendapat juga bahwa murabahah lil amir bisyirah dapat dijelaskan bahwa permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh lembaga keuangan syariah. Lalu kemudian lembaga berjanjikan membelikan komoditas sebagaimana yang dimaksud pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, rukun jual beli murabahah lil amir bisyirah. Rukun jual beli murabahah lil amir bisyirah di sini ada 4. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga objek jual beli, dan yang keempat harga. Di sini penjual dapat dijelaskan dengan pihak lembaga keuangan syariah yang membiayai pembiayaan barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Lalu yang kedua dengan pembeli. Pembeli dapat dijelaskan pembeli di dalam pembiayaan murabahah di sini adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu objek jual beli yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah lil amir bisyirah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu harga. Harga dalam pembiayaan murabahah lil amir bisyirah dianalogikan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Selanjutnya yaitu syarat jual beli murabahah lil amir bisyirah. Di sini syarat-syaratnya yaitu penjual memberitahu bahwa harga pokok kepada calon pembeli adalah logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal pembeli awal yaitu lembaga keuangan syariah. Yang kedua, akad pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang keempat, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan dengan secara hutang. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu skema murabahah lil amir bisyirah akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khoriyatul Muawana, NIM 190721100214. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai skema murabahah lil amir bisyirah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi yang membahas jenis barang, kualitas barang, dan harga jual. Kemudian yang kedua, bank syariah melakukan jual beli dengan nasabah
bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian ditetapkan pula barang yang menjadi objek akad. Kemudian yang ketiga, bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Yang keempat, supplier mengirim barang atas perintah bank syariah kepada nasabah. Kemudian yang kelima, nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan. Dan yang terakhir, yang keenam, nasabah melakukan pembayaran yang lazim dengan cara angsuran. Secara umum, murabahah lil amil bisyira dalam pengaplikasiannya di bank syariah menggunakan 3 model, yaitu yang pertama, bank membeli barang terlebih dahulu sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah dalam kesepakatan sebelumnya. Setelah barang dibeli oleh bank lalu akan dijual kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam pembayaran bisa dilakukan secara tunai, cash, atau secara angsur. Kemudian yang kedua, untuk kesepakatan awal sama dengan model pertama. Perbedaannya terletak pada perpindahan kepemilikan yang langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan untuk pembayaran dilakukan bank langsung kepada supplier. Transaksi ini lebih dekat dengan akad murabahah yang asli, di mana nasabah berlaku sebagai pembeli dan penerima barang. Kemudian yang ketiga, bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat itu juga mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Kemudian nasabah menandatangani tanda terima. Yang model ketiga ini paling banyak dipraktikkan di bank syariah. Selanjutnya, perbedaan hukum murabahah lil amir bisyira. Di antara ulama yang mengakui keabsahan atau kebolehan murabahah lil amir bisyira, mereka berargumentasi sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nas syahih atau syarih yang melarang dan mengharamkannya. Kemudian yang kedua, keumuman nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Dan yang ketiga, terdapat nas ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, yakni pernyataan Imam Syafi'i yang dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi murabahah lil amir bil al-syira dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak hiyar. Kemudian yang keempat, transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Dan yang kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Sedangkan beberapa ulama yang melarang dan mengharamkan praktik murabahah al-amir bil arsyira ini berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, transaksi murabahah di bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli, tetapi hanya sekedar trik untuk menghalalkan riba. Kemudian yang kedua, tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu yang memperbolehkan murabahah. Bahkan ada yang menyatakan keharaman murabahah. Dan yang ketiga, transaksi murabahah termasuk jual beli inah yang diharamkan. Jual beli inah adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Dan yang keempat, transaksi murabahah termasuk bai'atani fi bai'. Dan yang kelima, bank syariah dalam melakukan transaksi murabahah menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya dengan kaidah umum syariat yang melarang jual beli pada barang yang tidak dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan materi sebelumnya. Saya Wulandari Swayuni, NIM 1907211011112. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu dalil-dalil murabahah lil amir bisyira.
Yang pertama yaitu dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai pelarangan segala transaksi yang batil, termasuk sistem riba dalam lembaga konvensional. Berbeda dengan prinsip syariah, yaitu dalam akad murabahah yang tidak terdapat riba, namun menggunakan margin. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasar prinsip kesepakatan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Yang kedua yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, juga menolak sistem riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syarak dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah. Yang ketiga yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini merupakan dalil lain yang memperbolehkan akad murabahah dilakukan secara tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, karena banyak ulama yang menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo. Namun, hadis ini juga menjelaskan diperbolehkannya jual beli secara tempo dalam artian nasabah diberikan tenggang waktu termasuk yaitu akad mudharabah. Di antara dalil-dalil yang dijelaskan sebelumnya tentang murabahah lil amir bisyirah, agar mendapatkan kesimpulan yang akurat, maka perlu dilakukan pembahasan yaitu sebagai berikut. A. Dalil yang menjelaskan hukum muamalah diperbolehkan atau mubah dapat diterima, tetapi tetap harus dilakukan penelitian lagi sebelum menetapkan halal dan haramnya. Pendapat ulama yang menolak tentang konsepsi ini tidak dibenarkan dan tidak melemahkan. B. Nas yang menjelaskan halal tidaknya jual beli tidak dapat diragukan, termasuk akad murabahah lil amir bisyirah. Pendapat yang mengatakan murabahah identik dengan bai'inah bukanlah merupakan taksis atas keumuman halalnya jual beli dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Murabahah merupakan bentuk bai'inah yang merupakan ijtihad ulama yang bersandar pada konsep sat az-zari'ah. C. Konsep memberi kemudahan yang memperbolehkan jual beli akad murabahah bukan pendapat yang tepat, karena pendapat ini seakan-akan menolak peran syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Para ulama juga sepakat hukum awal dalam muamalah boleh, kecuali memang ada nas sarih yang melarangnya. D. Murabahah tidak bisa disamakan dengan bai'inah, karena dalam mekanisme transaksinya, akad murabahah yaitu nasabah datang ke bank untuk membeli barang. Pihak bank juga membeli peralatan yang diinginkan nasabah dengan segala resiko yang ditanggungnya. E. Akad murabahah juga dianggap sama dengan menjual barang yang tidak dimiliki atau bai' ma laisa indak. Dalam murabahah, transaksi pertama yang dilakukan bukan jual beli, melainkan proses persetujuan dan perjanjian. Jika sudah disepakati, maka bank dan nasabah akan berjanji untuk melakukan pembelian dan penjualan barang. Tetapi di sini belum terjadi kontrak, karena kontrak terjadi jika bank sudah memiliki barang tersebut. F. Murabahah merupakan kilah atau rekayasa pinjaman dengan riba. Pendapat ini tidak tepat, karena dalam hal ini bank benar-benar membeli barang tersebut meskipun akan dijual lagi. Ini hal yang wajar, karena membeli barang tidak harus dikonsumsi sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.